Halo, perkenalkan saya Muhammad Sidik atau Junaid John. Di sini kita akan review tentang perit. Apa itu perit? Bahannya dari apa? Fungsinya. Jadi banyak di kalangan umum yang nggak ngerti tentang perit dan fungsinya, kadang-kadang salah kaprah. Maka dia bilang perit itu ini perit palsu karena tidak ada magnet, karena perit itu adalah magnet gitu. Perit itu bukan magnet. Jadi perit itu fungsi utamanya dia adalah untuk meredam frekuensi tinggi. Kalau contoh di radio lama atau dulu zaman saya masih kecil, itu kita sering memakai perit untuk antena atau RFC, reduksi frekuensi shock. Kalau dalam transmitter atau di radio itu ada namanya RFC. Itu dipakainya intinya perit supaya dia meredam frekuensi tinggi, karena di situ ada osilator pembangkit frekuensi. Jadi diharapkan frekuensi tinggi tidak ada di situ yang dari luar. Contoh perit ini. Perit itu bahan dasarnya adalah bubuk besi dan oksida, iron oxide. Itulah makanya disebutnya perit. Dia warnanya hitam seperti besi tapi gampang pecah. Tidak besi murni. Kalau besi murni kan bisa tahan ya. Tapi kalau ini perit ini campuran dari bubuk besi dan oksidan, iron oxide. Jadi bentuknya seperti arang tapi agak keras gitu loh. Dan model-modelnya banyak. Yang kita keluarkan dari hybrid ini adalah perit untuk kendaraan. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya jadi kita ada satu dus ada isi 4 karena untuk 4 busi. Untuk 4 busi di kendaraan. Yang kendaraan umum biasanya ya yang menggunakan 4 silinder kan 4 busi ya. 4 koil itu ditaruhnya di koil-koil. Apa sih fungsinya gitu? Kenapa harus taruh di koil dan apa fungsinya ditaruh di koil gitu. Ya, kita mengetahui bahwa di koil itu tegangannya tinggi ya, jadi rentan frekuensi tinggi itu rentan masuk di situ gitu loh. Jadi fungsi alat dari ini perit ini adalah meredam frekuensi jahat, frekuensi tinggi yang jahat. Jadi kalau diukur di osiloskop itu begini dia. Nah, ini adalah yang frekuensi jahat tinggi-tinggi. Nah, yang merah ini adalah pembawa frekuensinya. Yang hijau itulah tegangannya. Jadi dalam satu kabel itu ada frekuensi pembawa, ada tegangan murni tegangannya. Ini ada frekuensi pembawanya, pembawa tegangan. Nah, setelah dia dipakai alat perit, biasanya dia menjadi hilang. Tegangan yang runcing-runcing itu menjadi hilang. Dan tegangannya menjadi stabil. Oke. Nah. Jadi fungsi perit ini banyak. Semakin besar kabelnya, penampangnya itu diharapkan semakin besar juga perit. Jadi kita ada banyak nih, ada yang gede, ada yang umum, ada yang kecil. Nah, dan kita jual ini yang sedang ya. Dan ini bisa dipakai di kabel-kabel yang dialiri arus listrik, seperti kabel dari alternator ke aki, supaya kabelnya itu bisa jernih. Itu yang bisa dipakai ini supaya kalau frekuensinya jelek, frekuensi kotor itu aki bisa cepat suka keluar kimia yang putih. Nah, itu diakibatkan dengan tegangan yang jelek gitu ya. Terus di kabel rumah biasanya ada, seperti di kabel komputer, kabel VGA itu di dalamnya udah ada peritnya. Jadi kalau Anda punya kabel komputer atau kabel VGA
ataupun kabel charger, biasa ada yang jendol, di kabel jendol itu dalamnya ferrit gitulah. Fungsinya adalah meredam frekuensi tinggi yang lewat sehingga tidak terlalu jahat gitu. Jadi biasanya kalau frekuensi tinggi itu masuk dalam layar komputer itu suka ada getar-getaran, suka ada noise. Nah, itu untuk menghilangkan noise ya. Di audio juga ada gitu. Oke. Begitu aja penjelasan dari saya tentang ferrit supaya Anda mengerti. Nah, setelah itu lagi nih pemasangan kalau untuk di motor hanya satu. Boleh satu dipasang di kabel busi, satu di kabel akinya boleh gitu. Semakin banyak pemasangan ferrit semakin baik. Oke, salam saya dari situ tentang penjelasan ferrit. Unit John Hybrid CX10 sukses.